Halo warga Kristus dan Shalom. Kali ini kita akan membahas tentang apologet menyesatkan. Bagaimana cara apologet merusak kekristenan dan metode apa saja yang digunakan apologet untuk menjatuhkan iman Kristen. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Apologet adalah seseorang mempertahankan atau membela suatu keyakinan, agama, atau pandangan tertentu, biasanya dengan memberikan argumen dan bukti-bukti untuk mendukung keyakinan atau pandangan tersebut. Dalam konteks agama, apologet seringkali menggunakan argumen rasional dan logis untuk memperkuat keyakinan agama mereka. Kami pernah membahas tentang kesalahan apologet dalam penginjilan, linknya kami taruh di deskripsi. Dalam video ini, metode apa saja apologet merusak iman Kristen? Yuk kita bahas. Sejarah palsu. Kita mulai dari yang ringan dulu. Kami pernah membahas tentang oknum sejarawan palsu, juga linknya kami taruh di deskripsi. Sejarah palsu merupakan penyajian atau interpretasi fakta sejarah yang disengaja dibuat salah atau memutarbalikkan fakta untuk mengaburkan kebenaran atau untuk menyesatkan. Hal ini bisa termasuk pemalsuan dokumen, kitab, atau ayat-ayat, kesalahan penerjemahan yang disengaja, atau penyebaran narasi yang diketahui tidak benar. Tujuan sejarah palsu dibuat dengan tujuan untuk mengubah persepsi publik mengenai peristiwa atau tokoh sejarah tertentu, seringkali untuk mendukung agenda tertentu atau membenarkan ideologi atau tindakan tertentu. Sejarah palsu bisa dibuat untuk tujuan politik atau bahkan menyesatkan agama lain. Konspirasi. Konspirasi merupakan keyakinan atau hipotesis yang menyatakan bahwa suatu peristiwa atau fenomena disebabkan oleh rencana rahasia yang dibuat oleh individu atau kelompok dengan tujuan tertentu, seringkali bertentangan dengan penjelasan resmi atau populer. Konspirasi biasanya didasarkan pada spekulasi dan seringkali kekurangan bukti konkret. Misalnya, soal Yesus menikahi Maria, Yesus tidak disalib, pencuri baptis adalah agama Kristen, 16 juru selamat dunia disalibkan sebelum Yesus, dan masih banyak lagi. Fallacy of association. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yaitu fallacia, yang artinya tipu muslihat. Fallacy of association mengacu pada kesalahan dalam membuat hubungan antara dua hal yang sebenarnya tidak berhubungan atau tidak memiliki keterikatan yang signifikan, bertujuan untuk membingungkan dan menuntut tanpa disadari. Sederhananya, menyamakan dua hal berbeda. Misalnya, Yesus dan Isa adalah sama. Agama Kristen berasal dari agama pagan. Alkitab plagiat dari kitab agama lain, atau ayat Alkitab dan tafsir Alkitab sama dengan tafsiran agama lain. False dilemma. False dilemma merupakan suatu ilusi situasi di mana seseorang atau sebuah argumen menghadirkan dua pilihan seolah-olah saling bertentangan, padahal sebenarnya ada opsi lain yang tidak disebutkan. Dalam bahasa Indonesia, dilema palsu dapat diartikan sebagai suatu situasi di mana pilihan yang disajikan seolah-olah hanya ada dua, sementara sebenarnya ada lebih dari dua opsi yang mungkin. Inilah beberapa pertanyaan false dilemma. Kalau Alkitab salah, Kristen masuk neraka, agama lain masuk surga. Yesus membatalkan hukum Taurat hanya untuk Bani Yakub. Kitab suci dari karangan manusia dan murni wahyu dari Allah, dan masih banyak lagi. No True Scotman.
merupakan istilah dalam logika yang merujuk pada situasi kesalahan argumen di mana seseorang mencoba menghindari kritik terhadap kelompok atau keyakinan tertentu dengan cara menolak atau menolak anggota kelompok tersebut yang tidak sesuai dengan keyakinan atau standar yang mereka tetapkan. Istilah ini digunakan seseorang membuat klaim umum tentang suatu kelompok, kemudian menolak atau mengecualikan kelompok anggota tersebut yang tidak sesuai dengan klaim tersebut dengan alasan bahwa mereka bukan bagian dari kelompok yang sejati. Dalam bahasa Indonesia, no true Scotsman dapat diterjemahkan sebagai tidak ada yang benar-benar orang Skotlandia. Misalnya, Sang Firman dengan Firman Allah adalah berbeda. Sang Firman sudah ada dan Yesus belum ada. Yohanes 1 ayat 1. Paradoks omnipotent. Paradoks omnipotent adalah sebuah pertanyaan filosofi yang pertanyaannya, apakah Tuhan yang dianggap memiliki kekuatan tidak terbatas bisa membuat batu yang begitu besar sehingga dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Jika dia bisa membuat batu seperti itu, maka dia tidak bisa mengangkatnya. Dan jika dia tidak bisa membuat batu seperti itu, maka dia tidak memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ini mengundang pertanyaan tentang kemungkinan adanya entitas dengan kekuatan absolut. Atau pertanyaan jebakan lainnya, Yesus itu Tuhan, berarti dia tidak bisa mati. Kalau dia mati, berarti bukan Tuhan. Itulah beberapa metode cara apologet menyesatkan kekristenan. Jika kita menemukan pertanyaan jebakan Batman ini, fix, orang ini cacat logika. Orang ini bukan apologet atau membela agama, tetapi hanya senang menjatuhkan iman orang lain. Jadi apologet penyesat membawa kita tidak percaya kepada Yesus Kristus. 2 Yohanes 1 ayat 7 dan Lukas 7 ayat 1. Tidak mungkin tidak ada penyesat, tetapi celakalah yang membuat penyesat. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang cara apologet menyesatkan. Tetap belajar dalam iman Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.